Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Pondok Pesantren Syafatul Rasul. Selamat bergabung. Dan sebelumnya perkenalkan, nama Umi Cici Elvika. Di sini Umi mengajar mata pelajaran IPS terpadu untuk kelas 7 santriwati Pondok Pesantren Syafatul Rasul. Nah, pada pertemuan daring kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu keruangan dan interaksi antar ruang di lingkungan Indonesia dengan submateri interaksi antar ruang dan antar waktu. Nah, sebelumnya nih, Umi mau nanya, apakah Anda semua sudah tahu nih apa sih itu ruang? Apakah gambar ini termasuk dalam ruang? Atau gambar ini? Ataukah gambar ini termasuk dalam ruang? Ataukah gambar ini? Nah, semua gambar yang Umi tampilkan tadi itu termasuk ruang. Karena pengertian ruang itu sendiri merupakan tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan interaksi itu merupakan keterkaitan ataupun hubungan. Jadi interaksi antar ruang merupakan keterkaitan atau hubungan satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan Anda saksikan video berikut ini. Ini merupakan video seorang laki-laki yang sedang menebang hutan di lereng gunung. Nah, ketika hujan akan terjadi longsor. Nah, longsor ini akan mempengaruhi bagian lereng gunung lainnya dan menghancurkan pemukiman warga. Dan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya dan perumahan warga juga akan tenggelam. Dari video yang Anda saksikan tadi, kita dapat melihat peristiwa interaksi antar ruang, di mana penebangan hutan yang dilakukan di lereng gunung ketika hujan itu akan menyebabkan longsor, sehingga akan mempengaruhi lereng bagian lainnya dan pemukiman warga. Nah, inilah yang disebut dengan interaksi antar ruang, keterkaitan satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi. Nah, selanjutnya Anda saksikan video berikut ini. Apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antar ruang. Lalu yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Di sini terdapat dua wilayah, yaitu wilayah A dan juga wilayah B, di mana pada wilayah A surplus akan sayuran namun membutuhkan ikan. Sementara di wilayah B surplus akan ikan dan juga membutuhkan sayur-sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantung dan saling menguntungkan dan juga saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara, di mana di sini terdapat wilayah C yang letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Karena letaknya lebih dekat, maka ongkosnya pun jauh lebih murah ya untuk menuju ke wilayah A. Sehingga penduduk pada wilayah A menjalin kerjasama dengan penduduk yang berada di wilayah C. Sehingga hubungan antara wilayah A dan juga wilayah B semakin melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi dengan wilayah B apabila sarana dan prasarananya mendukung. Jika jalanan atau jembatan rusak menuju wilayah B, maka interaksi tidak akan terjadi. Selain terkait oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terkait oleh waktu. Nah, interaksi antar waktu ini dapat kita jumpai melalui sejarah, di mana peristiwa yang terjadi ketika masa lampau akan mempengaruhi keadaan sekarang. Contohnya, kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah,
kemerdekaan ini masih tetap kita peringati setiap tahunnya, yaitu dengan cara melakukan upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Nah, dari penjelasan Umi tadi, apakah Ananda semua sudah paham? Semoga sudah ya. Untuk tugas di rumah, Anda saksikan video berikut ini dan tolong jelaskan interaksi ruang seperti apa yang terjadi di video tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang mengakibatkan sejumlah sungai di Jakarta meluap hingga membanjiri pemukiman dan pasar. Akibat meluapnya Kali Pesanggerahan, pusat grosir tekstil Pasar Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 20 cm. Akibatnya aktivitas perdagangan menjadi terganggu karena para pedagang harus memindahkan barang dagangan ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, meski tidak dilanda hujan, ratusan rumah di kawasan Kebon Baru dilanda banjir dengan ketinggian hingga lebih dari 1 meter akibat luapan Kali Ciliwung yang tidak dapat menampung debit air kiriman dari Bogor. Menurut warga, kawasan Kebon Baru sudah menjadi langganan banjir, terlebih jika kawasan Puncak mengalami hujan